Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Masuk ke Surga, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 20. Yesus bersabda, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, "Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum." Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara-saudara terkasih, manusia di dunia ini selain sibuk menyelamatkan hidupnya dengan berbagai benda duniawi, juga sibuk mempersiapkan agar hidupnya setelah mati nanti masuk ke surga dan tidak terjerumus ke neraka. Bukankah tidak ada seorang manusia pun sepanjang sejarah yang pernah tahu kapan akan mati? Bukankah tidak ada seorang pun yang sudah mati pernah bercerita bagaimana proses matinya? Bukankah tidak ada seorang pun yang pernah mati kembali hidup dan bercerita apa yang terjadi ketika ia mati dan berada di dalam orang mati? Jika demikian, mengapa kita harus heboh dengan masuk surga atau terperosok ke neraka? Surga itu seperti apa? Neraka seperti apa? Tidak pernah ada seorang pun yang pernah berada di sana dan menceritakan kepada manusia yang hidup di bumi ini. Apalagi sampai bukti dokumentasi fisik tentang surga dan neraka tadi. Apakah surga dan neraka itu sebuah tempat seperti tempat geografis di bumi ini? Barangkali surga dan neraka itu situasi yang sebenarnya sudah kita alami dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini. Hanya yang pernah meninggal, turun ke tempat penantian dan bangkit lagi yang layak membicarakan masalah mati, surga, dan neraka. Saudara-saudara terkasih, Yesus sendiri tidak menjelaskan secara mendetail tentang kematian, surga, dan neraka. Yesus lebih menyampaikan apa yang harus kita lakukan di dunia ini agar ketika maut menjemput, kita bisa menyerahkan diri kepada Tuhan. Apapun
yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita di alam nanti. Tertulis di dalam kitab suci beberapa syarat yang mempersiapkan kita pada hari kematian itu. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yesus meminta kita memiliki hati yang lembut, tidak perlu membunuh, bahkan sekedar marah pun tetap harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Yesus hendak mengajarkan agar hidup keagamaan kita tidak sekedar menyatakan orang lain berdosa dan saya tidak berdosa, namun merefleksikan hidupnya sendiri untuk membuka diri bertobat agar tidak kafir dan jahil. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Yesus hendak mengajarkan apa gunanya segala doa dan persembahan jika kita masih bermusuhan dengan saudara kita sendiri. Tidak mungkin kita berdamai dengan Tuhan jika tidak berdamai dengan sesama manusia. Saudara-saudara terkasih, Yesus hendak mengajarkan bahwa hidup iman kita tidak hanya terlihat dari aturan kitab suci atau urutan liturgi dalam tempat ibadat. Lebih dari itu, iman kita semestinya terlihat dalam hidup sehari-hari. Hubungan dengan sesama kita semestinya berlangsung damai, tanpa pertengkaran terus-menerus. Yesus menyampaikan bahwa berdamai dengan saudara itu jauh lebih penting daripada mempersembahkan kurban di altar. Jika hubungan dengan sesama yang bisa saling berkomunikasi saja tidak bisa dibereskan, bagaimana akan berdamai dengan Tuhan dengan dosa-dosa kita? Kita tidak perlu mengingkari kehidupan kita di dunia ini dengan berbagai masalahnya dan lari kepada kehidupan di akhir nanti yang sungguh tidak kita ketahui. Menerima diri sebagai manusiawi adalah langkah awal menuju manusia ilahi. Apakah hidup kita di dunia ini sudah baik? Apakah ketika masih hidup di dunia ini kita sibuk memikirkan hidup di akhirat? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dunia ini Engkau ciptakan baik adanya. Semestinya kami mensyukuri kesempatan hidup di dunia ini yang Kau berikan dan tidak menyibukkan dengan keinginan akan hidup di akhirat yang belum kami ketahui sama sekali. Melalui seluruh peristiwa dan perjumpaan di dunia ini, Engkau curahkan kasih-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.